Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya kedatangan Vario yang keluhan dari pemiliknya itu shocknya jeduk. Yang katanya sudah diganti, per shocknya sudah pernah diganti, seal shock, bahkan olinya sudah pernah diganti. Ini sampai jebol sealnya karena kebanyakan oli. Nah, sebelum kita bongkar, coba kita tes dulu, bener enggak dia jedok. Coba Fis, kita cek dulu Fis. Yuk. 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 Oke. Jadi kesimpulannya ini shocknya itu jedoknya saat dia membalnya itu balik ke atas. Saat dia ke bawah itu aman, nggak ada suara, tapi saat dia shocknya itu ada tekanan balik itu ada bunyi jeduk. Nah, ini kemungkinan masalahnya ada di per sulingan di sini, yang dia kena tekanan dari per gedenya yang ada di dalam pipa sini, dia terlalu mendorong maju gitu. Biasanya permasalahan kayak gini disebabkan karena pipa shock, pipa halo-halonya ini bukan yang asli, atau biasanya diganti tapi dia bukan punya Vario. Karena biasanya kalau diganti yang asli itu kemungkinan untuk terjadi kayak gini itu kecil, walaupun ada tapi sedikit. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita bongkar. Ini kita sudah selesai bongkar ya, langsung kita periksa. Jadi untuk bottomnya itu masih punya Vario, kodenya KVB. Nah, untuk pipanya ini jelas beda. Ini yang sebelah kiri punya Vario, yang sebelah kanan itu punya Yamaha, punya Matic atau pipa Yamaha. Dari kunciannya beda antara keduanya, dan panjangnya juga itu kita sudah jelas ya. Ini panjangnya bedanya itu hampir 2 cm lebih. Nah, ini kalau kita pasang jadi satu rangkaian shock kiri kanan itu pasti nggak benar, pasti akan ada masalah gitu ya, seperti tadi contohnya jeduk lah dan lain-lain lah. Nah, ini langsung aja kita bongkar. Nah, nanti untuk hasil akhirnya kayak apa kita periksa, yang penting kita perbaiki. Intinya shock ini nanti benar, nggak jedak jeduk, dipakainya enak. Karena kalau soal akal mengakali itu orang Indonesia itu udah nggak ada duanya. Ya udah langsung saja kita proses. Untuk hasil akhirnya yang penting jadi bagus. Nah, ini untuk pipanya sudah kita bongkar ya. Sekarang kita samakan. Nah, ini untuk pipa halo-halonya pun dia beda, tetap lebih panjang untuk yang Vario. Karena untuk panjang pendeknya pipa asnya atau halo-halonya itu sangat mempengaruhi seberapa panjang kejutnya juga. Kalau ini berbeda seperti ini pasti ya yang tadi saya bilang pasti bermasalah. Dan ini untuk sulingannya kita coba. Nah, ini untuk asnya itu oblak. Antara as kalau kita masukkan ke sulingannya itu, nah itu goyang dia, oblak. Nah, itu nah, kita tandai itu jauh lebih lebar dari sulingannya. Nah, itu ada juga yang mengakali itu dengan cara dilas ujungnya menggunakan ring yang ukurannya presisi dengan pipa sulingannya. Ada juga yang mengakali dengan cara lain gitu. Nah,
Nah itu kan udah kelihatan tuh yang saya kasih tanda pakai obeng itu. Nah itu kalau dilas itu pasti presisi, tapi untuk nantinya jadi atau enggak kita nggak tahu. Nah untuk yang Honda itu sama itu, antara pipa halo-halo dengan pipa sulingannya itu kalau yang Honda itu presisi. Nah, presisi dan dia juga pipanya masih bagus, nggak perlu diganti. Paling kita bersihkan saja sampai dia benar-benar bersih supaya nggak ada kotoran yang tersisa. Nanti kita rakit lagi dan kita akalin aja nanti yang bagian per sulingannya itu yang saya bilang tadi itu dengan cara disambung. Dan ini untuk pipa yang Honda ini, nah untuk bagian cincinnya itu kayaknya masih bagus itu. Coba kita cek dulu. Nah itu masih bagus, belum terlalu aus, masih presisi, artinya itu masih bisa digunakan dan nggak ada masalah. Nah ini untuk pipa sulingannya ya. Nah nanti per ini yang kita kali, nanti yang kita sambung kita tambahkan dengan persulingan yang baru. Nah ini dua-duanya kita tambahkan nanti ya. Nanti kita tambahkan masing-masing 3 lingkaran per. Nah lalu kita pasang. Dan untuk bottomnya ini bottomnya ini masih original, ini masih KVB. Nah nanti yang kita ganti itu sealnya, kita ganti oli sealnya karena oli sealnya udah jebol. Nanti kalau kita pasang lagi nanti sama aja, nggak ada bedanya. Kita buka dulu saringan debunya ya. Nah ini saringan debunya ini yang sebelah ini dibuka ngelawan ya, nggak mau dia, nggak mau lepas ini. Sabar, kadang ya kayak gini, ada yang gampang ada yang susah. Nah akhirnya kan bisa dicopot. Nah langsung kita buka sealnya. Selanjutnya kita buka dulu, kita buka sealnya, seal bagian dalam itu seal utamanya. Nah ini untuk membuka seal ini ya, ini kita bisa gunakan kunci T. Kalau yang punya tracker bisa pakai tracker, yang punyanya kunci T bisa pakai kunci T. Tapi kita jangan langsung kunci T ini sama bottomnya itu jangan sampai kontak langsung. Karena apa? Kunci T ini baja, sedangkan bottomnya ini itu aluminium tipis lagi dia. Nah kalau dia kontak langsung ketika congkel itu bisa jadi pecah nanti dindingnya itu. Nah kayak gini, ini nggak boleh kayak gitu ya. Jadi itu harus dikasih alas. Kita kasih alas pakai lap majun atau pakai apa saja bisa. Kadang saya juga pakai kaos yang saya pakai buat alas. Nah begitu caranya, kita tekan. Nah itu aman karena baja sama bottomnya itu nggak kontak langsung, tapi ada alas buat supaya lebih membal bahasa atau lebih empuk, jadinya nggak pecah dianya kan. Karena pengalaman saya pernah mecahkan itu, awal-awal saya belajar itu mecahin bottomnya itu ya mau nggak mau harus ganti, karena kalau kita pasang sealnya nggak bisa rapat. Yang sebelah sama kita congkel, kita kasih alas. Nah gampang kan. Dan setelah semua terlepas, sekarang waktunya kita mandikan mandi wajib ini, alias kita cuci sampai bersih. Lalu nanti setelah bersih tinggal kita rakit. Dan semuanya sudah kita cuci bersih, sekarang waktunya kita rakit satu persatu. Nah kita pasang persulingannya ya, kita pasang ini yang sambungannya yang baru kita pasang, kita duluin yang lebih pendek. Nah baru kita pasang lagi yang satunya yang perbawaannya. Oke. Nah jadi bukan disambung ya, tadi saya salah, maksudnya itu kita didobel gitu, jadi lebih panjang sedikit, kurang lebih 2 cm.
Ini nanti tujuannya ini untuk meredam tekanan balik supaya tidak mentok alias nggak jedok. Intinya dia untuk meredam tekanan supaya nggak jedok aja dah gitu, kayak gitu aja. Nah, lanjut kita masukkan untuk ininya sulingannya ke dalam. Nah, setelah sulingannya masuk baru kita pasang pergedenya. Lanjut untuk yang 11 juga sama ya. Nah, kita pasang pernya, kita tambahkan lagi per sambungannya untuk didobel. Nah, kayak gitu. Lebih panjang kurang lebih 2 cm. Fungsinya yang tadi saya bilang untuk meredam kejut supaya dia nggak jedok gitu. Kalau untuk menjelaskan lebih detailnya saya kurang begitu pinter ya untuk menjelaskan. Intinya ya kayak gitulah. Yang penting sembuh lah judulnya. Kita pasang sulingannya sama dengan yang sebelah tadi. Kita pasang sulingannya lalu kita pasang juga per yang gedenya. Nah, lanjut setelah kita pasang per gedenya. Nah, sekarang tinggal kita rakit seal yang barunya, kita pasang ke batam. Kita lap dulu sampai bersih. Pokoknya intinya semua itu harus bersih karena kebersihan itu pangkal sehat. Walaupun yang bersih juga belum. Nah, ini kita samakan antara kiri sama kanan. Nah, ini saya bolak-balik, tetap hasilnya memang pipa ini beda. Nah, nanti kita akali pas masangnya aja. Yang sebelah kirinya kita naikin sedikit, yang sebelah kanannya kita turunin sedikit supaya agak seimbang. Seimbang sih enggak, tapi agak mendingan daripada enggak sama sekali. Lanjut kita pasang seal shocknya ya. Ini kita seal shocknya, kita pakai punya kode GN5, punya Grand Vario, bahkan kita pakai punya Mio atau punya Suzuki sama, yang penting ukuran sama. Nah, untuk mukulnya jangan lupa ya, kita pasang kunci shock yang ukuran sama dengan seal supaya dia nggak rusak nanti barnya. Nah, setelah kita pasang cincinnya, dan jangan lupa ini kita kasih grease atau gemuk. Tujuannya apa? Supaya per bagian luarnya itu kalau dia kena air, apabila seal debunya itu rusak, dia nggak gampang karatan. Makanya kita lindungi pakai grease. Lanjut setelah kita pasang seal debunya, kita pasang pipanya. Dan untuk dua-duanya nanti sama ya. Pokoknya kiri kanan kita pasang sama persis. Sama-sama kita kasih grease juga untuk pelindung dari air apabila seal debunya rusak. Setelah dua-duanya terpasang semua, ini penampakannya. Tetap ya, tak kirain setelah dipasang itu jadinya itu terus sama, ternyata sama aja. Memang dasarnya nggak bisa nambah panjang dia, alias nggak bisa modot, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting kita pasang, nanti kita tes dan kita lihat hasilnya kayak apa nanti ya. Kita langsung aja, nggak pakai lama, kita pasang langsung.
Sudah selesai untuk perakitan sok depannya. Sekarang tinggal kita coba apakah masih jeduk atau enggak ya. Oke, dan hasilnya soknya aman. Saat dia membawa ke bawah ataupun ke atas tidak ada suara yang mentok, atau kalau bahasa umumnya itu jedak jeduk, itu udah nggak ada. Artinya apa? Berarti untuk perbaikannya berhasil. Hanya dengan kita menyambung persulingan kurang lebih 2-3 cm, pakai persulingan bekas bisa, ataupun persulingan baru pun bisa, gitu ya. Jadi untuk video kali ini sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.